Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, salam kader Madrasah Ma'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar? Bagaimana kabar kalian pagi ini atau hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswa kader mu'alimin yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi siswa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada para ustadz di mu'alimin dan juga kepada para karyawan yang tidak lupa juga bersyukur kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kalian. Baik para siswa sekalian, kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pembelajaran hari ini adalah tentang tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam. Di dunia Islam ya. Yang tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik, yaitu kalian semuanya, pertama dapat menjelaskan riwayat hidup singkat tokoh-tokoh pembaharu Islam. Ya. Yang untuk kali ini hanya 2 tokoh pembaharu yang ditampilkan, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah sebagai tokoh pembaharu di dunia Islam. Insya Allah pada pertemuan yang ke-5 dan ke-6 nanti akan kita bahas mengenai riwayat hidup dan pemikiran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Lalu pertemuan yang ke-6 nanti Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menerangkan ide, pemikiran atau pikiran atau gagasan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah sebagai muridnya, sebagai tokoh pembaharu di dunia Islam. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Abdul materinya adalah pertama, kita masuk pada Ibnu Taimiyah. Nah, sebagaimana diketahui riwayat hidup singkat Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya panjang, Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Ya, Al-Harrani menandakan dia berasal dari wilayah Harran dan Al-Hambali adalah mazhab yang dia anut. Nama terkenalnya adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau disingkat Ibnu Taimiyah saja. Tempat dan tanggal lahirnya adalah di Harran, Syria, pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi. Sedangkan wafatnya pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 Hijriah atau 26 September 1328 Masehi. Dalam usia berapa? Kalau menurut hitungan Hijriah adalah 67 tahun, sedangkan kalau Masehi adalah 65 tahun. Adapun mazhab fikih ahkam yang dia anut adalah mazhab Hambali. Kemudian berikutnya tentang keahlian Ibnu Taimiyah, profesionalitas Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Ibnu Taimiyah adalah seorang faqih di antara fuqaha. Fuqaha itu jamak dari faqih, fuqaha, orang yang ahli fikih, ahli dalam memahami hukum-hukum agama. Bahkan dia digelari sebagai mujtahid mutlak, karena luar biasa dengan dia tanpa orang lain sendirinya dia menguasai sumber
hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, lalu dia berusaha untuk melakukan istinbat hukum di dalamnya. Itu. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang teolog, jadi ahli masalah teologi, masalah akidah. Ya, demikian ahlinya sampai dia digelari sebagai Syekhul Islam, sebagai teolog terbesar di abad pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah seorang mujaddid, yaitu seorang pembaharu. Tidak sekedar pembaharu, tapi pembaharu yang ternama di dunia Islam. Dia melopori pembaharuan. Bukan Islam yang diperbaharui, tapi pemahaman terhadap Islam itu yang diperbaharui. Kemudian yang menarik lagi, pada usia masih muda, 21 tahun. Ya kira-kira kalau sekarang itu ya mahasiswa tingkat awal lah. Gitu. Ya, dia sudah menguasai pemahaman dan wawasan yang sangat mendalam tentang ajaran Islam. Lalu siapa guru-gurunya? Banyak, gurunya banyak. Yang pertama kali adalah ayahnya, lalu yang kedua pamannya, dan yang berikutnya adalah ulama-ulama yang terkenal dari mazhab Hambali. Nah, saya tidak menyebutkan satu persatu, nanti bisa kalian pelajari dalam buku. Lalu ujian hidup, nah, yang dia pernah alami, ya, yang terkenal adalah dia pernah dipenjara oleh penguasa karena mempertahankan pikiran-pikirannya itu. Nah, sekaligus juga menjadi pelajaran bagi kalian bahwa kalau ada ulama di masa sekarang yang dia kritis terhadap pemerintah, penguasa, lalu kok kemudian dia dipersekusi, bahkan diperkarakan, diajukan ke pengadilan, di penjara, itu adalah hal yang biasa. Pernah dialami oleh ulama-ulama yang konsisten terhadap pendapatnya di masa yang lalu. Lalu yang menarik adalah karya tulis dari Ibnu Taimiyah ini lumayan banyak. Yang pertama adalah kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdil Kalam As-Syiah wal Qadariyah. Itu jalan sunnah Nabi dalam menangkal keyakinan kaum Syiah dan kaum Qadariyah. Kemudian yang kedua adalah kitab As-Siyasatu Syar'iyah, itu sistem politik Islam. Yang ketiga adalah kitab Al-Khizbah fil Islam, pahala dalam Islam. Yang ketiga, yang keempat adalah kitab Al-Fatawa, ini fatwa-fatwa. Ini dia biasanya disebut dengan Majmu' Fatawa. Ya, itu bisa kita lihat di Mu'alimin, itu di perpustakaan itu ada karyanya beliau itu yang berapa jilid, ya, banyak sekali jilidnya itu. Itu karya ya, atau pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dibukukan, dikumpulkan. Kemudian yang kelima adalah kitab At-Tawasul wal Wasilah, tawasul dan perantara. Nah, ini yang dikupas ya, habis di situ praktek-praktek yang ada di masyarakat yang mereka ketika mohon sesuatu kepada Allah tidak langsung kepada Allah, tapi melalui perantara. Bahkan perantara pada orang-orang terkenal yang sudah meninggal dunia, termasuk ulama-ulama yang terkenal yang sudah meninggal dunia. Mereka datang ke kuburan, ya ziarah kubur, tapi tidak mendoakan yang sudah mati, tapi minta sesuatu kepada yang sudah mati. Minta jadi perantara untuk disampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah kitab Majmu'atur Rasail Al-Kubra, kumpulan risalah-risalah yang agung. Adapun pemikiran Ibnu Taimiyah ada beberapa poin di sini. Yang pertama di bidang akidah. Akidah adalah bidang pembahasan yang paling menonjol dan dominan. Ia gigih berjuang untuk menyucikan umat Islam agar tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ia menentang keras praktek-praktek atau pemikiran keagamaan yang menabrak batas-batas agama, yaitu Quran dan Sunnah itu. Kemudian yang kedua, yang B, ia adalah seorang tokoh pembaharu di dunia Islam yang pertama kali menyatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka, tidak tertutup. Dengan prinsip ijtihad, Islam akan menjadi dinamis, maju, dan tidak ketinggalan zaman. Nah, itu salah satu diantaranya yang nanti mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu mempengaruhi warga Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang sekarang diantaranya yang
berkumpul di majelis tarjih. Nah, di situ kita lihat ada ijtihad-ijtihad yang sifatnya jama'i. Ya, karena mereka tidak mampu kalau beristihad sendirian seperti Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi jama'i. Nah, di situ kita lihat ya, bagaimana pendapat ulama-ulama Islam yang ijtihadnya tidak tertutup, gitu kan, terbuka. Jadi dalam hal akidah, dalam hal yang sifatnya sawabit yang tetap tidak ada di situ ijtihad. Ya. Tapi yang sifatnya mutaghayyirat, ya, di situ ajaran-ajaran Islam yang kita bisa berpendapat sesuaikan dengan kondisi zaman. Kemudian yang ketiga atau C, pemikiran Ibnu Taimiyah adalah ia sangat keras menentang sufisme. Ya, praktek-praktek tasawuf yang ekstrim. Ya, orang ingin mendekatkan diri kepada Allah ya dengan cara-cara yang sangat ekstrim ya. Jadi menjauhi dunia, zuhud terhadap dunia sangat ekstrim sekali. Ya makan seadanya, pakaian seadanya, tinggal seadanya. Begitu. Dan dia menjauhi dunia betul. Nah, terutama yang membawa paham wahdatul wujud. Ya, kesamaan semua agama, al-hulul dan al-ittihad. Intinya sama. Bahwa hamba itu bisa bersatu dengan Tuhan. Wahdatul wujud. Al-ittihad juga sama. Al-hulul juga intinya sama. Jadi dari diri seseorang itu nanti dia bisa beremanasi ya, ya dia bisa menuju kepada Tuhan. Nah, ada kesamaan semua agama ini yang juga sejak dulu ternyata sudah menjadi perhatian Ibnu Taimiyah yang sekarang disebut dengan pluralisme itu ya. Menganggap bahwa semua agama sama, semua pemeluknya itu punya kesempatan yang sama untuk masuk ke surga. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Sekarang berikutnya kita menginjak kepada muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Riwayat singkat dari Ibnul Qayyim adalah pertama nama lengkapnya Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad bin Haris Az-Zuhri Ad-Dimsaki Abu Abdillah Syamsuddin. Nama terkenalnya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tempat lahirnya di Damaskus, Syria dan lahir pada bulan Safar tahun 691 Hijriah. Di sini tidak disebutkan dalam buku itu tanggal berapa itu kan. Sebenarnya kalau dilacak bisa ketemu. Kemudian wafatnya tanggal 13 Rajab 751 Hijriah dalam usia 60 tahun dalam hitungan Hijriah. Madzhabnya sama yaitu Hambali karena memang Ibnu Qayyim ini murid dari Ibnu Taimiyah. Kemudian keahlian dia, ya satu, dia seorang mujadid ya, sebagai pembaharu di dunia Islam bersama-sama dengan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Gurunya siapa? Yang pertama jelas Ibnu Taimiyah itu sendiri, kemudian seorang perempuan yang bernama Fatimah bin Zauhar, kemudian Isa Al-Mutaim, Abu Bakar bin Abu Daim, ya, dan ujian hidup yang pernah dialami sama seperti gurunya Ibnu Taimiyah, yaitu pernah dipenjara oleh penguasa pada waktu itu. Pemikirannya, yang pertama, ia selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, serta tidak fanatik atau taklid dengan pendapat ulama terdahulu. Ya, ini kita lihat, luar biasa. Itu sekaligus juga mensiratkan bahwa pintu ijtihad tidak tutup. Jadi dia masih melanjutkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat ulama itu sifatnya relatif ya. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar menurut Nabi nilainya 2, tapi kalau salah nilainya 1. Dan masih terus berlanjut itu. Karena bisa jadi apa yang dikatakan oleh ulama di masa lalu tidak sesuai dengan di masa sekarang. Kemudian yang kedua, dalam pemikiran di bidang fikih, ia tidak ragu-ragu mengkritik pendapat para pemikir di masa itu dengan mengedepankan pandangan rasional yang tidak bertentangan dengan syariat. Sekaligus menunjukkan bagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini memanfaatkan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang luar biasa, sangat canggih ya akal pikiran kita itu.
Maka dia memanfaatkan seruan Allah, afala taqilun, mengapa kamu tidak menggunakan akalmu, berpikir, afala tatafakkarun, sama itu. Mengapa kamu tidak berpikir, afala tangdurun, mengapa kamu tidak melihat, memperhatikan fenomena di sekitar kamu, ya, yang kamu lihat itu, untuk kemudian dinalar gitu kan. Afala tadakkarun, mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Itu semuanya berkaitan dengan akal, pikiran, rasio kita. Kemudian C, dalam pemikiran di bidang ilmu kalam, ini masih terkait dengan masalah teologi ya, dia cenderung bersandar kepada teks-teks keagamaan. Apa teks keagamaan? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, merujuk ke sana, ya cari dia. Bagaimana Al-Quran berbicara, bagaimana Sunnah-Sunnah itu juga berbicara. Dia berusaha meneladani Al-Quran dalam menetapkan wujud Sang Pencipta. Siapa Allah? Itu Al-Quran sudah berbicara. Nabi juga sudah memberikan keterangannya. Dan berhati-hati terhadap istilah filsafat. Filsafat ini kan cara berpikir mendalam, tapi dalam perkembangannya bersifat spekulatif. Namanya spekulatif ya, jadi apa ya, bisa benar bisa salah gitu kan, dan mencoba-coba gitu, mencoba-coba. Nah itu. Nah, padahal dalam hal ini kan tidak mungkin. Tuhan itu jelas kok, ya, itu kan. Nah kalau ingin tahu tentang informasi tentang Tuhan ya kita gali dari firman Tuhan atau firman Allah itu sendiri. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Kemudian yang keempat, dalam pemikiran di bidang tasawuf, ia merintis bersama gurunya Ibnu Taimiyah paham neo-sufisme. Nah, ini yang merupakan antitesis terhadap sufisme ekstrim yang berkembang saat itu. Nah, saya berpikir mungkin Hamka, ya, itu tokoh Muhammadiyah dari Sumatera Barat, Buya Hamka, ya, pernah membuat buku, menulis buku yang namanya Tasawuf Modern. Itu mungkin dia belajar juga dari pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi orang boleh menjauhi dunia itu boleh, tapi dengan cara dia memanfaatkan dunia sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian menjauhi dunia itu. Nah, tidak. Nah, jadi untuk kebaikan manusia itu sendiri dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ingin mengkombinasi ya, pemikiran Islam yang sifatnya esoteris, itu yang dilakukan oleh para ahli tasawuf ya. Dan pemikiran Islam yang eksoteris ya, yaitu yang dilakukan oleh para ahli syariat. Esoteris itu ya lebih pada rasa di dalam memahami agama, mempraktekkan amalan agama. Menurut cara dia begini, oh ini cocok ini seperti itu. Tapi kalau eksoteris itu ya berdasarkan teks-teks keagamaan dilihat, oh kayak gini, oh ini hukumnya gini, teksnya begini, hukumnya gini. Jadi itu namanya eksoteris. Ya, itu. Saya kira demikian para siswa sekalian. Untuk lengkapnya nanti bisa dilihat di buku. Jangan lupa mengunjungi portal belajar di siswa.mualimin.sch.id. Ya, selamat belajar, dan kali ini Ustadz tidak meninggalkan tugas ya kalian. Tugasnya belakangan aja ya. Baik, saya kira demikian. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.